yang beradministratif, dan misret yang berarti mengelola dan menjalankan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, kata administrasi berarti mengelola, menjalankan, dan melaksanakan. Sedangkan kata administrasi berarti tata usaha. Sedangkan menurut para ahli meneliti ini banyak sekali pendapatnya yang berkaitan dengan administrasi. Berikut ada beberapa para ahli administrasi. Yang pertama yaitu menurut Harry Fayol 1941, pakar manajemen Perancis, mengemukakan bahwa administrasi adalah fungsi dalam organisasi niaga yang unsur-unsurnya adalah perencanaan, pengorganisasian, dan memberi pemerintah atau pengisian dan pengawasan. Yang kedua yaitu ada Jess 1950, yang mengemukakan bahwa administrasi adalah proses kegiatan yang meliputi perencanaan atau pengorganisasian, pengarahan dan koordinasi dan pengawasan. Yang ketiga yaitu adanya William Neumann 1991 menyatakan bahwa administrasi dapat dipahami sebagai kepemimpinan dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok arah orang ke kelompok pencapaian bersama. Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan sebagai jumlah mata pelajaran yang diikuti dan bersiswa untuk menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum diartikan dengan sebuah pengalaman belajar. Nah, usaha-usaha untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa berlangsung di dalam kelas maupun tidak, asalkan untuk membentuk lulusan yang berkualitas. Dalam Undang-Undang tahun 2020 dikemukakan adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran. Secara terminologis, kurikulum berarti suatu program yang berisikan sebagai bahan ajar dan pengajaran belajar yang diprogramkan dan direncanakan secara sistematis atas nomor-nomor yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam bentuk pembentukan bagi peserta didik mencapai tujuannya. Kurikulum merupakan bagian yang penting dalam sistem pendidikan nasional yang keberadaannya telah ada sejak awal keberadaan pendidikan nasional. Kurikulum pada masanya tidak difokuskan dan dibaca dan Nah, administrasi adalah substansi dari organisasi itu sendiri yang unsur-unsurnya terdiri dari organisasi, tujuan, orang, sumber, waktu. Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempit, kurikulum dapat diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti oleh diambil siswa untuk mendapatkan nilai yang menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum dapat diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Nah, usaha-usaha untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dapat berlangsung dalam kelas maupun di luar kelas, baik yang dirancang secara tertulis maupun tidak. Asal ditujukan untuk membentuk lulusan yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kurikulum ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Apabila tujuan pendidikan berubah, maka secara otomatis kurikulum harus dirubah. Bagi anak, kurikulum berguna sebagai alat untuk mengembangkan segenap potensi-potensi yang dimiliki ke arah yang lebih baik di bawah bimbingan guru di sekolah. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan di sekolah. Administrasi kurikulum dan lembaga pendidikan merupakan sejumlah proses kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan secara sengaja, bersungguh-sungguh, serta pembinaan sekolah situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan menurut Afriansah 2019. Nah, yang kedua yaitu adanya proses administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan kurikulum ada perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perusahaan yang lebih perilaku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri sendiri pada peserta didik. Tujuan perencanaan kurikulum dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap sosial. Beberapa keputusan tersebut harus dibuat ketika merencanakan kurikulum. Sangat
penting dalam perencanaan kurikulum karena pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap siswa pada kurikulum. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan di sekolah. Pokok-pokok kegiatan tersebut dikelompokkan menjadi 9 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan berhubungan dengan tugas kepala sekolah, yang kedua itu kegiatan berhubungan dengan tugas baru, yang ketiga kegiatan berhubungan dengan murid, yang keempat kegiatan berhubungan dengan proses mengajar, yang kelima kegiatan ekstrakurikuler, yang keenam kegiatan pelaksanaan evaluasi, yang ketujuh kegiatan pelaksanaan pengaturan alat, yang kedelapan kegiatan bimbingan penyuluhan, kesembilan kegiatan berkaitan dengan usaha. Yang ketiga yaitu ada pengawasan. Pengawasan identik dengan kata controlling, uang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia, pengawasan adalah pemikiran dan pengajaran. Jadi pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Pengawasan adalah fungsi administrasi untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan itu tersendiri meliputi beberapa apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat. Instruksi ini dan diprinsipkan, ditetapkan. Fungsi dari pengawasan yang pertama yaitu mempertebal rasa tanggung jawab, yang kedua itu mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan dengan baik, yang ketiga yaitu mencegah terjadinya penyimpangan, yang keempat itu memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar pelaksanaan. Yang keempat itu ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, atau monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan, organisasi kurikulum, pelaksanaan, dan akhirnya memonitoring dan evaluasi. Tahap evaluasi maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan pelaksanaan serta hasilnya. Menurut Ibrahim 2017, yang pertama yaitu evaluasi hasil belajar, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh terhadap proses dan hasil belajar yang telah dicapai. Yang kedua yaitu evaluasi program pengajaran, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melibatkan tingkah keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Menurut Afriansyah 2019. Yang terakhir itu peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama itu implementasi. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam pengembangan kurikulum juga guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dan mengoptimalkan berbagai ketentuan yang ada. Akibatnya kurikulum bersifat dan antar daerah dan satu antara lainnya. Yang kedua yaitu adapters, merupakan lebih dari sebagai kurikulum, akan tetapi juga sebagai pengaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Yang ketiga yaitu ada developers. Guru berperan sebagai pengembangan kurikulum, memiliki kewenangan dan mendesain kurikulum bukan saja dengan menentukan tujuan dan isi pengajaran. Yang keempat yaitu ada recorders. Guru berperan sebagai peneliti atau pelaksanaan sebagai profesional guru yang memiliki tanggung jawab dan meningkatkan kinerja sebagai guru dalam melaksanakan kegiatan perannya sebagai peneliti. Guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai kompeten kurikulum, menguji bahan-bahan kurikulum, menguji esensi program, menguji strategi dan model pembelajaran dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai kurikulum menurut Afriansyah 2019. Nah, sekian penjelasan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.